Pemirsa, Polda Metro Jaya memenuhi permintaan untuk menggelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Tim Polda Metro Jaya sedang mengkoordinasikan permintaan dari Roy Suryo CS dengan Biro Wasidik, termasuk menentukan waktu pelaksanaan gelar perkara khusus. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan setelah penyidik merampungkan gelar perkara khusus dan mengeluarkan hasilnya, penyidik akan memeriksa saksi dan ahli yang diusulkan 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Dr. Tifa. Tidak hanya itu, penyidik juga akan memeriksa 5 tersangka dalam klaster penghasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Melalui tahapan ini, Budi meminta publik memberikan ruang agar penyidik dapat fokus menyelesaikan gelar perkara khusus terlebih dahulu. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi, ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus dulu. Dilakukan oleh saudara Andi Azwan. Sementara itu, kubu Roy Suryo CS melaporkan Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania Andi Azwan terkait klaimnya menguasai scan asli ijazah mantan Presiden Jokowi. Pelapor Beni Parapat menilai Andi Azwan diduga melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kalau ingin ada pembuktian ijazah Pak Jokowi ini asli, biarlah pengadilan, biarlah penyidik yang menjalankan proses tersebut, bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok. Jadi kita sebagai warga negara yang taat hukum, percaya kepada hukum, bukan mengaku-ngaku. Nah, karena kalau ini dibiarkan, nanti akan muncul Andi Azwan yang lainnya, yang dengan senaknya, semaunya melakukan posting atau scan atau apapun itu namanya terhadap ijazah ataupun atas dokumen pribadi. Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Zoro Joni Rombe. Kali ini saya mau membahas, mengomentari mengenai sosok yang mungkin kalau kita lihat di media-media elektronik sudah muak, bosan. Karena kalau dipikir-pikir, orang ini sepertinya bukan sosok manusia lagi, tapi sudah separuh devil. Malu tidak ada rasa bersalah, dan lain sebagainya. Dan dia tidak berpikir, mungkin dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana caranya supaya saya bisa menang, viral, tapi dampak psikologisnya terhadap keluarga intinya, istri dan anaknya, dan keluarga besarnya itu sangat-sangat besar. Atau keluarga inti dan keluarga besarnya mendukung apa yang dia lakukan oleh si manusia setengah devil ini. Siapa lagi kalau bukan si Roy Panji? Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin saja istri dan anaknya mendukung. Tidak mungkin dia berbuat senekat ini sehingga sampai sejauh ini melawan kebenaran. Paling tidak keluarga intinya terimbas, yaitu
terkena sanksi sosial oleh masyarakat, tetangga, teman, atau orang-orang terdekatnya sendiri. Saya juga tidak bisa berpikir melihat tingkah laku manusia setengah devil. Oke lah, baik. Oke, baik. Saya tidak bisa berkata-kata apa lagi melihat si Roy Panci ini. Selamat malam.